Di masa awal Islam, mengucap dua kalimat syahadat bukanlah hal mudah. Seseorang harus siap kehilangan dunianya, kehilangan ayah atau ibu, saudara, kerabat, dan mata pencahariannya. Mereka tak hanya dikucilkan masyarakat, tapi juga mengalami penyiksaan. Jangankan mereka yang berstatus sosial rendah, bangsawan pun mengalami hal yang mengerikan. Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang bangsawan, pernah dipukuli sampai pingsan. Oleh karena itu, mereka yang memeluk Islam di zaman itu adalah orang pilihan. Mereka adalah orang yang siap bertaruh nyawa. Kalau mereka orang-orang lemah seperti kita, pastilah Rasulullah tak punya pembela dan teman setia. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat info terbaru dari kami. Di antara mereka yang memeluk Islam di awal kedatangannya adalah Sumayyah binti Khayyat, seorang wanita mulia yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Ia termasuk salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam. Status sosialnya yang rendah membuatnya mengalami penyiksaan yang parah, sehingga ia syahid dalam mempertahankan keislamannya. Siapakah Sumayyah? Sumayyah binti Khayyat merupakan budak wanita milik Abu Huzaifah bin Al-Mughairah, suku Quraisy dari Bani Makhzum. Tuannya lalu menikahkan Sumayyah dengan seorang pria rantau asal Yaman, Yasir bin Amir bin Malik. Pernikahan itu terjadi karena Yasir mendapat perlindungan dan menjadi sekutu Bani Makhzum sehingga dapat hidup di tanah Mekah. Dari pernikahan Sumayyah dan Yasir itu lahirlah Ammar. Namun, karena status Sumayyah adalah budak, anaknya pun otomatis berstatus budak. Ammar pun menjadi budak Abu Huzaifah sebagaimana ibunya. Ammar sebetulnya telah dibebaskan dari status budak oleh Abu Huzaifah. Namun, keluarga Sumayyah tak pernah tinggal jauh dari Abu Huzaifah hingga tuannya itu wafat. Seakan keluarga Yasir menjadi pelayan Abu Huzaifah selamanya. Sumayyah beserta suaminya, Yasir, mengenal Islam dari Ammar yang diam-diam mendengarkan dakwah Nabi. Mereka bertiga mendapatkan hidayah ketika Islam masih dianut segelintir orang. Jumlah pengikut Rasulullah hanya bisa dihitung jari. Saat itu, yakni di awal-awal Islam, pengikut Rasul yang berasal dari kaum Quraisy terlindungi dari siksaan. Tak ada yang berani mengusik mereka. Namun, mereka yang berstatus budak mendapat siksaan yang sangat berat. Sebut saja Ammar, Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Al-Miqdad. Derita di jalan Islam. Derita di jalan Islam dialami oleh Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Ketika ia memeluk Islam, ia disiksa. Ia dipaksa kembali kepada agama semula, namun ia tetap bergeming. Padahal saat itu ia sudah tua dan lemah. Saat ia mengalami penyiksaan, Rasulullah menemui Sumayyah, suaminya Yasir, dan anaknya Ammar. Mereka sedang dijemur teriknya matahari Mekah. Kemudian beliau bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah syurga." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 5646. Islam adalah solusi bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Namun, sebagian orang salah paham tentang solusi ini. Mereka sangka solusi itu berarti semuanya enak dan cukup. Kalau ikut syariat, tidak mengalami kesulitan. Kalau ikut syariat, bisa menjadi kaya. Dan pemahaman yang berorientasi duniawi lainnya. Padahal, bahagia itu adalah bahagia hati, meskipun raga mengalami derita. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang dipenjara 7 kali seumur hidupnya, mengalami siksa dan derita sebagai seorang tahanan, sampai tak sempat menikah dan wafat di penjara. Beliau pernah mengatakan, "Apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku? Karena syurgaku dan kebahagiaanku berada di hatiku. Kemanapun aku pergi, ia tetap bersamaku, tak terpisah dariku. Kalau mereka menahanku, maka aku berduaan menyepi bersamanya. Kalau mereka membunuhku, syahid. Kalau mereka mengasingkanku dari negeriku, itu adalah rekreasi."
Dikutip dari kitab Ghizaul Albab fi Syahri Manzumatil Adab, halaman 496. Jadi, Islam itu sendiri adalah bahagia. Kalau seseorang memahami Islam dengan baik, bagaimanapun kondisinya, ia akan mendapat kebahagiaan di hatinya. Wafatnya Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha wafat dalam keadaan tegar di atas Islam. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya merespon paksaan orang-orang musyrikin. Ia tak peduli, biar pedih raganya disiksa, mengalir darah dari tubuhnya yang tua, sambaran terik matahari padang pasir Mekah membakarnya. Dipadu dengan caci maki kafir Quraisy, keimanan tetap ia pertahankan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, mereka membunuhnya, tapi ia menolaknya kecuali Islam. Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ia tetap teguh walau disiksa. Hingga lewatlah Abu Jahal yang sudah putus asa memaksanya. Si Fir'aun ini menghujamkan tombak pada wanita tua itu. Sumayyah pun menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Saat Abu Jahal tewas di perang Badar, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ammar radhiyallahu anhu, telah tewas pembunuh ibumu. Ibnu Sa'ad At-Tabaqah Al-Kubro. Sahabat Nihan, demikianlah kisah sang mujahidah pertama, Sumayyah binti Khayyat. Semoga kita bisa meneladaninya, agar kita menjadi muslim yang selalu sabar dan tegar dalam menghadapi segala cobaan dan selalu mengutamakan Allah di atas segalanya. Wallahu a'lam bishawab.